Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Jakarta kembali bergetar. Gedung DPR RI di Senayan hari itu dipenuhi hiruk-pikuk yang tidak biasa. Dari pagi, ratusan aktivis, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi masyarakat sudah memadati depan gedung parlemen. Mereka membawa poster, spanduk, dan pengeras suara. Teriakan, "Sahkan RUU Perampasan Aset," menggema, bercampur dengan tuntutan 1708 yang belakangan menjadi jargon baru dalam perlawanan terhadap korupsi. RUU Perampasan Aset sendiri bukan hal baru. Draftnya sudah dibahas bertahun-tahun, namun selalu tersendat di meja politik. Kali ini, publik menekan lebih keras, apalagi setelah muncul tuntutan 1708, yang berarti 17 pasal utama harus disahkan tanpa kompromi, ditambah 8 pasal penguat yang dianggap krusial untuk menutup celah hukum. Tuntutan ini dianggap mewakili aspirasi rakyat yang lelah melihat koruptor masih bebas menikmati hasil kejahatannya. Di balik pagar tinggi Senayan, para anggota dewan terlihat gelisah. Rapat paripurna yang digelar siang itu bukan rapat biasa. Semua tahu, keputusan hari ini akan menjadi sorotan nasional, bahkan internasional. Media dari berbagai penjuru negeri sudah berjaga di balkon gedung parlemen, menunggu momen bersejarah itu. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan ketertiban. Jangan ada interupsi di luar agenda, suara Ketua DPR terdengar lantang. Namun suasana ruangan tidak sepenuhnya terkendali. Beberapa anggota fraksi berbeda mulai saling berbisik, ada pula yang sengaja mengangkat tangan, mencoba menyelipkan interupsi sebelum pembahasan inti dimulai. Di luar gedung, masa semakin memanas. Seorang mahasiswa berteriak lewat toa, "Kalau DPR berani main-main, kami tidak akan diam. Sudah cukup uang negara dirampok. Hari ini harus ada jawaban jelas." Panasnya suasana ini bukan hanya soal undang-undang, melainkan juga soal kepercayaan publik. Selama ini, rakyat menilai DPR kerap menunda dengan alasan teknis, padahal yang terjadi sebenarnya adalah tarik-menarik kepentingan. Di salah satu sudut ruangan rapat, seorang anggota DPR senior yang dikenal vokal dalam isu pemberantasan korupsi menatap tajam ke arah koleganya. Ia tahu, sebagian besar masyarakat sudah menunggu jawaban. Apakah DPR akan berpihak pada rakyat dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset sesuai tuntutan 1708? Atau justru kembali melemahkan aturan dengan berbagai kompromi politik? Sorotan kamera televisi terus menyorot wajah-wajah anggota dewan. Sementara itu, di luar, suara massa bergemuruh, "DPR jangan hianati rakyat." Hari itu, Senayan bukan lagi sekadar gedung parlemen, tapi arena pertarungan antara kepentingan rakyat dan kepentingan segelintir elit. Ketukan palu sidang dari Ketua DPR hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya terasa panjang. Semua kamera televisi nasional langsung fokus, jurnalis menyiapkan catatan, sementara mikrofon-mikrofon pers berdiri berjejer di luar ruangan menunggu kabar terbaru. Saudara-saudara anggota dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah pembahasan final rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. "Saya harap semua bisa memberikan pandangan dengan tertib," ujar Ketua DPR membuka rapat dengan nada tegas. Namun semua tahu, ini bukan rapat biasa. Suasana panas sudah terasa bahkan sebelum sidang dimulai. 1. Pandangan fraksi yang mendukung keras perwakilan fraksi pertama yang diberi kesempatan berbicara langsung berdiri dengan penuh semangat. Ia dikenal vokal dalam isu anti korupsi. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami dari fraksi ini mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset dengan format tuntutan 1708. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Setiap rupiah hasil korupsi harus dirampas untuk negara,
bukan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau kita tidak mengesahkan sekarang, berarti kita ikut membiarkan korupsi merajalela. Ucapan itu disambut tepuk tangan sebagian anggota dewan. Bahkan beberapa mahasiswa yang mengikuti jalannya sidang lewat pengeras suara di luar gedung langsung bersorak. Setuju. Setuju. DPR bersama rakyat. 2. Fraksi yang ragu dan bermain kata namun, suasana berubah ketika giliran fraksi berikutnya. Seorang anggota berdiri, memegang naskah tebal. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kami tidak menolak, tapi kami mengingatkan. Beberapa pasal dalam tuntutan 1708 masih rawan multitafsir. Ada potensi pelanggaran hak asasi, khususnya jika aset dirampas tanpa proses pengadilan yang jelas. Kita harus hati-hati. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban salah penerapan hukum, sementara yang seharusnya ditindak justru bisa lolos karena celah hukum." Di luar gedung, massa langsung riuh. Teriakan, "Alasan! Alasan!" terdengar keras. Mereka tahu betul alasan seperti itu sudah sering dipakai untuk mengulur waktu. 3. Fraksi yang diam-diam menolak lebih panas lagi ketika giliran fraksi yang selama ini dituding dekat dengan para oligark. Mereka bicara dengan bahasa halus, tapi maksudnya jelas. Kami setuju dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun, pembahasan ini sebaiknya tidak tergesa-gesa. Mari kita bentuk panitia kerja khusus untuk mengkaji lebih dalam tuntutan 1708. Butuh waktu lebih banyak untuk memastikan regulasi ini sempurna. Belum sempat kalimat itu selesai, interupsi langsung terdengar dari kursi anggota lain. Seorang anggota berdiri, menunjuk dengan tangan gemetar menahan emosi. "Berapa lama lagi kalian mau menunda? Rakyat sudah menunggu bertahun-tahun. Jangan pura-pura peduli. Ini bukan soal kajian lagi, ini soal keberanian politik, berpihak rakyat atau melindungi koruptor." Ruangan mendadak gaduh. Beberapa anggota lain ikut berdiri, saling berteriak. Ketua DPR memukul palu sidang berkali-kali. "Tenang. Tenang. Semua dicatat. Jangan keluar dari aturan sidang." 4. Tekanan massa di luar gedung. Sementara itu, di luar gedung DPR, ribuan orang semakin tak sabar. Spanduk bertuliskan, "Sahkan RUU perampasan aset sekarang," dan 1708 harga mati. Berkibar, seorang orator mahasiswa berteriak lantang lewat toa, "Kita tahu ada fraksi-fraksi yang sedang bermain mata dengan koruptor. Mereka pura-pura khawatir soal HAM, padahal mereka hanya melindungi kepentingan elit. Kalau DPR tidak segera mengambil keputusan, kita akan duduki Senayan malam ini juga." Polisi yang berjaga makin waspada. Barikade kawat berduri dan barisan tameng berjejer rapat. Namun, massa terlihat solid, mengibarkan bendera organisasi mahasiswa dan LSM anti korupsi. 5. Isyarat dari pemerintah. Ketegangan makin meningkat saat perwakilan pemerintah diberi kesempatan bicara. Menteri Hukum dan HAM yang hadir dalam sidang itu berkata, pemerintah menegaskan mendukung penuh RUU perampasan aset. Negara butuh instrumen kuat untuk merampas hasil tindak pidana korupsi. Mengenai tuntutan 1708, kami menilai sebagian besar pasal itu memang krusial. Namun, tentu keputusan akhir ada di tangan DPR sebagai representasi rakyat. Ucapan itu seakan menjadi tekanan tambahan. Kamera televisi langsung menyorot wajah-wajah anggota DPR yang sebelumnya terlihat ragu. Beberapa dari mereka tampak terpojok, menundukkan kepala atau saling berbisik. 6. Titik balik menuju keputusan rapat semakin memanas hingga sore. Interupsi datang silih berganti, debat terjadi tanpa henti. Namun, suasana perlahan mulai berubah. Laporan intelijen internal menyebutkan,
Dukungan publik hari itu luar biasa besar. Tagar sahkan RUU Perampasan 17+8 menempati urutan pertama di media sosial. Tokoh masyarakat, akademisi, bahkan artis-artis besar ikut menyuarakan desakan agar DPR tidak lagi menunda. Melihat tekanan yang terus meningkat, sebagian fraksi yang tadinya ragu akhirnya mulai melunak. Mereka sadar, jika tetap mengulur, nama mereka akan hancur di mata publik. Menjelang malam, Ketua DPR akhirnya mengumumkan agenda berikutnya. Saudara-saudara, setelah mendengar pandangan fraksi dan perwakilan pemerintah, kini kita masuk ke tahap keputusan, voting. Apakah RUU Perampasan Aset dengan format tuntutan 17/8 akan disahkan, atau tidak? Ruangan hening seketika. Semua mata menatap meja pimpinan sidang. Dari luar gedung, ribuan pasang mata rakyat juga menunggu dengan napas tertahan. Hari itu, Senayan benar-benar menjadi panggung pertarungan antara idealisme dan kepentingan. Langit Jakarta mulai gelap ketika lampu-lampu gedung DPR menyala terang. Di dalam ruang paripurna, suasana tegang menyelimuti setiap kursi. Ketua DPR mengumumkan tahap paling krusial, voting pengesahan RUU Perampasan Aset dengan format tuntutan 17/8. Baik, sesuai mekanisme, kita akan melakukan voting terbuka. Setiap fraksi akan menyampaikan sikap resminya. Hasil akhir akan ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Mari kita laksanakan dengan tertib. Ketukan palu sidang terdengar, memulai babak paling dramatis. 1. Fraksi pertama, dukungan tegas fraksi pertama yang diminta menyampaikan sikap tidak membuang waktu. Juru bicaranya berdiri, menatap seluruh anggota dewan, lalu berkata lantang, fraksi kami tegas mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dengan seluruh tuntutan 17/8. Kami berdiri bersama rakyat, tidak ada kompromi untuk koruptor. Tepuk tangan menggema di ruangan, sebagian anggota berdiri memberi penghormatan. Dari luar gedung, sorakan ribuan massa langsung terdengar. Mereka melompat, bersorak, dan memukul-mukul pagar besi sebagai tanda dukungan. 2. Fraksi kedua, dukungan dengan catatan fraksi berikutnya terlihat sedikit ragu. Juru bicara mereka membuka pernyataan dengan suara lebih pelan. Kami memahami aspirasi rakyat dan mendukung RUU Perampasan Aset. Namun, kami menekankan perlunya pengawasan ekstra agar pasal-pasal dalam 17/8 tidak disalahgunakan. Kami setuju, dengan catatan. Di luar gedung, massa menyambut dingin. Sorakan terdengar bercampur dengan teriakan, jangan banyak alasan. Sahkan penuh, jangan pakai catatan. 3. Fraksi ketiga, penolakan terselubung saat giliran fraksi yang sejak awal dituding dekat dengan oligark, juru bicara mereka berdiri dengan wajah datar. Fraksi kami mendukung semangat pemberantasan korupsi. Tetapi kami tidak dapat menerima seluruh tuntutan 17/8 karena beberapa pasal berpotensi melanggar prinsip hukum. Oleh karena itu, kami menyatakan menolak pengesahan RUU ini dalam bentuk yang sekarang. Ruangan seketika ricuh. Beberapa anggota dewan berdiri dan berteriak, ini jelas pengkhianatan rakyat. Jangan tutup-tutupi kepentingan kalian. Di luar gedung, teriakan massa semakin keras. Spanduk dikibarkan lebih tinggi. Seseorang berteriak lewat toa, inilah wajah wakil rakyat yang berkhianat. Catat nama mereka. Catat fraksinya. Polisi mulai meningkatkan pengamanan, khawatir situasi bisa meledak sewaktu-waktu. 4. Fraksi-fraksi lain, suara yang terbelah satu persatu fraksi menyampaikan sikap. Ada yang mendukung penuh, ada yang mendukung dengan syarat, ada pula yang mencoba menghindar dengan bahasa diplomatis. Namun perlahan, pola mulai terlihat, mayoritas fraksi ternyata condong mendukung. Meski tidak semuanya sepenuh hati, di layar besar dalam ruang sidang,
Hasil sementara voting ditampilkan secara real-time. Dukungan terus bertambah, menimbulkan sorak-sorai kecil di antara anggota Dewan yang pro 5. Ketegangan menjelang akhir ketika giliran fraksi terbesar tiba, seluruh ruangan menahan napas. Fraksi ini dianggap sebagai penentu, sebab jumlah kursinya sangat dominan. Juru bicara fraksi berdiri, memegang naskah pernyataan resmi. Setelah mempertimbangkan aspirasi rakyat, tekanan publik, dan tanggung jawab konstitusional, fraksi kami menyatakan mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dengan format tuntutan 17/8. Ruangan bergemuruh. Beberapa anggota berteriak kegirangan, sementara yang menolak terlihat pucat. Dari luar, ribuan massa langsung meledak dalam sorakan, "Menang! Menang! Rakyat menang!" Suasana begitu emosional. Sebagian mahasiswa menangis sambil berpelukan, merasa perjuangan mereka akhirnya terbayar. 6. Hasil akhir voting setelah seluruh fraksi menyampaikan sikap, Ketua DPR kembali mengetuk palu. Baiklah, berdasarkan hasil voting terbuka, mayoritas fraksi menyatakan setuju. Dengan ini, RUU Perampasan Aset dengan format tuntutan 17/8 dinyatakan disahkan menjadi undang-undang. Detik itu juga, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Para jurnalis langsung mengirim breaking news ke redaksi masing-masing. Mikrofon pers di luar gedung menangkap suara gemuruh ribuan massa yang bersorak kemenangan. 7. Reaksi publik di luar gedung di jalanan Senayan, massa aksi berteriak serentak, "Hidup rakyat! Hidup Indonesia bersih dari korupsi!" Kembang api kecil ditembakkan ke udara sebagai tanda perayaan. Para mahasiswa bernyanyi, para aktivis berpelukan, dan sebagian tokoh masyarakat mengangkat tangan sambil menangis haru. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok kecil yang kecewa. Mereka tahu pengesahan ini akan menimbulkan perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa terancam. Pertarungan belum selesai, hanya memasuki babak baru. 8. Bayangan pertarungan selanjutnya. Ketua DPR menutup rapat dengan kalimat singkat namun syarat makna. Hari ini sejarah telah tercatat. Tetapi perjuangan menjaga konsistensi undang-undang ini baru saja dimulai. Di balik sorak-sorai, beberapa anggota dewan yang tadi menolak terlihat keluar dengan wajah masam. Mereka langsung dikerubungi wartawan, ditanya soal alasan penolakan. Jawaban mereka berputar-putar, semakin menimbulkan kecurigaan publik. Sementara itu, di luar, rakyat sudah merayakan kemenangan kecil mereka. Tapi semua sadar, koruptor dan jaringan oligarki tidak akan tinggal diam. Malam itu, Senayan menjadi saksi, undang-undang akhirnya disahkan, tapi babak selanjutnya, implementasi di lapangan, akan menentukan apakah perjuangan ini benar-benar berhasil atau hanya kemenangan semu. 1. Setelah euforia, muncul kekhawatiran malam pengesahan RUU Perampasan Aset dengan tuntutan 17/8 menjadi pesta demokrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan rakyat bersorak, mahasiswa berpelukan, dan aktivis meneteskan air mata lega. Namun, setelah kegembiraan itu reda, mulai terdengar nada sumbang. Di balik layar, kelompok-kelompok kepentingan tidak tinggal diam. Mereka tahu, begitu undang-undang ini dijalankan, banyak aset haram yang selama ini mereka simpan di luar negeri atau atas nama orang lain akan terancam hilang. Di sebuah hotel mewah di Jakarta, beberapa pengusaha besar dan politisi duduk dalam rapat tertutup. Kalau undang-undang ini berjalan, kita tamat, ujar salah satu dari mereka. 2. Media dan narasi balik keesokan paginya, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan dari beberapa media tertentu. Judul-judulnya provokatif. RUU Perampasan Aset bisa jadi alat balas dendam politik? Investor asing mulai ragu. Akankah Indonesia jadi negara tidak ramah bisnis? Narasi ini dengan cepat menyebar. Di televisi,
Beberapa pengamat yang diduga dibayar mulai berbicara lantang. Mereka menuduh undang-undang ini berpotensi melanggar HAM karena memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Namun, rakyat yang sudah memahami substansi tidak begitu mudah digoyahkan. Di media sosial, justru muncul perlawanan balik dengan tagar aset koruptor harus dirampas. 3. Pemerintah dan DPR di persimpangan jalan. Pemerintah sadar bahwa pengesahan undang-undang hanyalah satu tahap. Yang lebih sulit adalah implementasi. Presiden dalam pidato singkat di istana menyampaikan, pengesahan ini bukan akhir, melainkan awal. Saya ingin seluruh penegak hukum menyiapkan diri. Jangan takut. Kita harus berani menindak meskipun pelakunya orang kuat. Di DPR, suasana berbeda. Sebagian anggota merasa lega karena mereka mengikuti suara rakyat. Tapi sebagian lagi gelisah, terutama yang namanya sudah viral karena menolak. Mereka kini dihadapkan pada tekanan publik dan ancaman kehilangan kursi di pemilu berikutnya. 4. Suara jalanan tak padam walau undang-undang sudah disahkan. Masa tidak langsung bubar? Beberapa hari setelahnya, demonstrasi masih berlangsung, kali ini dalam bentuk pengawasan. Spanduk-spanduk baru bermunculan, 17/8 jangan hanya janji, kami awasi kalian. Jangan main mata, mahasiswa bergantian menjaga depan gedung KPK. Mendesak lembaga itu segera memanfaatkan undang-undang baru untuk memburu aset koruptor. Seorang aktivis senior berteriak lewat pengeras suara. Kita sudah menang setengah jalan. Tapi kalau kita lengah, mereka akan jinakan undang-undang ini. Jangan kasih kendor. 5. Koruptor mulai gelisah. Tak lama kemudian, berita mengejutkan muncul. Beberapa mantan pejabat yang tengah disidik KPK ketahuan berusaha mengalihkan aset mereka ke luar negeri. Bahkan, ada yang nekat menjual tanah dan bangunan secara kilat, tetapi kali ini, aparat sudah bergerak cepat. Dengan dasar hukum baru, penyidik langsung menyita aset yang mencurigakan tanpa harus menunggu vonis final. Rakyat pun bersorak, namun, di sisi lain, muncul ancaman baru, lobi-lobi politik untuk merevisi aturan pelaksana agar lebih fleksibel. Inilah yang paling ditakutkan rakyat, undang-undang kuat, tapi dibuat ompong lewat permainan birokrasi. 6. Harapan yang tak boleh. Pada malam itu, di sebuah talkshow televisi, seorang mahasiswa yang ikut mengawal sejak awal berbicara dengan suara tegas, RUU perampasan aset sudah jadi UU. Tapi jangan lupa, undang-undang hanya sekuat kemauan kita untuk mengawalnya. Kalau rakyat berhenti mengawasi, koruptor akan kembali berpesta. Kalimat itu menjadi viral, dijadikan kutipan di berbagai platform media sosial. 7. Penutup, awal sebuah babak baru. Cerita pengesahan ini menjadi simbol kemenangan rakyat atas elit yang awalnya enggan tunduk. Tapi sejarah mengajarkan, korupsi tidak akan hilang hanya dengan satu undang-undang. Palu sidang sudah diketukkan, sorak rakyat sudah menggema. Namun pertarungan sebenarnya baru dimulai. Pertarungan menjaga agar undang-undang ini benar-benar tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Rakyat sudah membuktikan suaranya bisa mengguncang Senayan. Kini, mereka menunggu. Apakah hukum benar-benar akan tegak, atau sekali lagi menjadi tontonan pahit penuh kompromi? Sejarah akan menjawab.